Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 membahas soal 4.33. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Ahmad Saroni, NIM 91, dan dua rekan saya Muhammad Nasir Hidam Khalid, NIM 33, dan Gabriel Rianto Aditonang, NIM 71. Langsung saja ke soal. Di soal ini bahan bakar yang terdiri dari 75% metana dan 25% etana masuk ke tungku 80% udara pada suhu 303,15 atau 30 derajat Celcius. Jika 800 kmol bahan bakar ditransfer ke tabung boiler, bahan bakar yang pada suhu berapa gas keluar meninggalkan tungku. Jadi yang ditanya itu gasnya yang keluar. Asumsikan pembakaran bahan bakar tersebut. Langsung saja ke pembahasan. Untuk kalian lebih mudah mengerjakan, buatlah seperti ini, kayak peta konsep. Jadi masuk keluar. Yang masuk ditulis kayak C4, O2, yang keluar yang ditanya itu CO2, seperti itu. Biar lebih gampang. Jadi rumusnya pakai ini, delta H sama dengan delta HP plus delta HR plus delta H derajat 298,15, dan delta H sama dengan Q itu memiliki nilai min 8,10⁵ Joule per mol. Jika ditanya min 8,10⁵ itu dari mana? Sudah dari ketentuannya, sudah dari babnya. Langsung saja kita membuat reaksi kimianya. Buat reaksi kimia jadi seperti ini, jadi dua reaksi. Nah, setelah diketahui molnya dari O2, kita jumlahkan karena yang dibutuhkan O2 teoritis. Jadi dijumlahkan reaksi O2 yang pertama sama O2 yang kedua. Jadi 1,5 plus 0,875 mol. Jadi jumlahnya 2,375. Oke, kali ini bagian saya menjelaskan tentang reaksi kimia yang terjadi pada sistem. Di soal diketahui bahwa reaksi ini terjadi pada dua senyawa. Yang pertama adalah metana dan juga etana. Metana dan etana ini merupakan salah satu dari senyawa hidrokarbon berjenis alkana. Karena diasumsikan pembakaran bersifat sempurna, maka seluruh atom C yang ada itu semuanya diubah menjadi CO2. Di sini dapat dilihat pada reaksi pertama, CH4 dalam bentuk gas ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O dengan perbandingan koefisien tertentu. Kemudian pada reaksi kedua, pada etana, C2H6 dalam bentuk gas ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 dan juga air H2O. Nah, dari sini kita dapat menentukan jumlah mol. Jumlah molnya metana yaitu 0,75 mol. Kemudian etana sama dengan 0,25. Ini diambil dari basis yang ditentukan awal ini, yaitu 1 mol. Kemudian dari sini kita dapat menghitung kebutuhan O2 teoritis, yaitu 1,5 mol ditambah 0,875 mol sama dengan 2,375 mol. Next slide. Kemudian menghitung persen O2 yang berlebih, persen excess O2. Rumusnya sama dengan O2 masuk dikurangi O2 teoritis per O2 teoritis dikali 100%. Karena O2 masuknya belum diketahui, maka O2 teoritis yang diketahui dimasukkan langsung ke persamaan. Didapatkan O2 masuk sama dengan 4,275 mol. Kemudian dari jumlah mol O2, mol N2 dapat dicari, yaitu dengan menggunakan
perbandingan 79/21. Ini perbandingan ini didapat dari perbandingan yang ada di lingkungan, di mana perbandingan antara N2 dan O2 itu sama dengan 79/21. Kemudian 79/21 dikali 4,725 sama dengan 16,082 mol N2. Next slide, konsentrasi komponen produk. Yang pertama adalah CO2. CO2 ini bisa dilihat ke reaksi yang pertama, 0,5 ditambah 0,775 mol sama dengan 1,75 mol. Ini jumlah CO2 yang didapatkan dari reaksi pertama dan reaksi kedua. Yang kedua adalah jumlah H2O sama perjumlahan dari reaksi pertama dan juga reaksi kedua, hasilnya 2,25 mol. Kemudian O2 ini didapatkan dari O2 masuk dikurangi dengan O2 teoritis, karena O2 ini sifatnya O2 berlebih atau O2 berlebih. Hasilnya sama dengan 1,9 mol. Kemudian N2 jumlahnya 16,082 mol. Kemudian perhitungan delta H pada suhu 298,15 Kelvin atau perubahan entalpi pada suhu 298,15 Kelvin. Rumusnya sama dengan 0,75 delta HF CO2 ditambah 2 kali delta HF H2O dikurangi delta HF CH4 ditambah 0,5 dikali 2 delta HF CO2 ditambah delta HF H2O dikurangi delta HF C2H6. Ini nilai-nilai ini bisa dilihat di slide keempat tadi. Slide keempat kan ada date information dan specific date atau JP. Tinggal masukkan saja. Hasil yang didapatkan sama dengan negatif 959.132 Joule per mol. Ya, mungkin sekian dari penjelasan saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah perhitungan delta HR atau delta H reaktan. Delta HR bisa kita cari dengan rumus sigma dari mol dikali fit integral dengan batas-batas 298,15 dan 303,15 CPI per R dt. Dengan memasukkan angka-angka yang sudah diketahui tadi, maka didapat delta HR-nya sama dengan minus 3169 Joule mol min 1. Lalu, perhitungan delta AP atau delta H dari produk. Dengan cara yang sama, yaitu sigma N kali fit integral dengan batas-batas TP dan 298,15 CPI per R dt dikali R. Sehingga setelah dimasukkan angka-angka yang telah diketahui, didapat delta AP-nya itu 650,38 dikali TP dikurang 298,15 Joule mol min 1. Sehingga perhitungan akhirnya adalah dengan memasukkan rumus Q sama dengan delta H derajat 298,15 ditambah delta H dari reaktan ditambah delta H dari produk. Dengan Q-nya min 8 dikali 10 pangkat min 8 kali 10 pangkat 5 sama dengan min 959.132 ditambah minus 3169 ditambah 650,38 dikali TP kurang 298,15 sehingga TP didapat 547,697. Dari situ 547 dikurang 697 dikurangi lagi dengan 303,15 dikurang 298 kurang 15 sehingga didapat T akhirnya itu yang keluar yaitu 542,697 Kelvin.